Mungkin saya bisa jawab ya, Mas Eno. Terima kasih. Terbentuknya Project Duo Antonia ini sebenarnya awalnya dari saya yang hobi menulis. Kemudian di tahun 2023 itu saya terdiagnosa kanker dan psikolog saya kebetulan juga hadir di sini, Mbak Ayu Tantri. Makasih Mbak Ayu sudah hadir. Itu menyarankan saya untuk journaling. Nah, kemudian dari journaling itu semakin bergulir, saya semakin suka menulis lirik lagu. Lalu saya tuh ingin menciptakan legacy gitu bagi orang-orang yang terdekat dengan saya. Jadi kalau kangen nama saya, karena pikiran saya udah kemana-mana waktu itu ya. Kemudian saya puji Tuhan dinyatakan sembuh dari kanker. Dan saya ingin sekali menciptakan karya-karya saya itu menjadi karya yang nyata. Kemudian saya bertemu dengan seorang produser, Pace Kribo namanya, dan kita diskusi. Dia bilang, ada nih, coba deh Kak lihat profilnya Eriska Milen gitu di sosial media. Lalu saya lihat, saya langsung jatuh cinta sama suaranya Milen karena menurut saya sangat apa ya, menjiwai gitu, dan kayaknya bisa membawakan emosi di lagu-lagu yang saya ciptakan gitu. Akhirnya kita ketemu ya Milen ya, kita diskusi. Lalu kita sepakat ya Milen ya untuk menjalankan Project Duo Antonia ini. Jadi begitulah, saya sebagai the storyteller dan Milen sebagai the voice yang menginterpretasikan karya-karya saya ke dalam lagu-lagu ciptaan saya. Wah, luar biasa ya. Dan tujuannya tercapai karena pesan dalam liriknya tuh terejawantah dengan baik ya lewat suaranya Milen nih. Yeah. Nah ini pada saat mendengarkan materi dari Dona segala macam gitu kan, itu ada sesi khusus untuk pada akhirnya ini gue mesti menjiwai isi cerita dalam liriknya, ini gimana segala macam. Ada sesi-sesi seperti itu nggak? Pastinya dong ya, pasti saat Kak Dona ngasih materi lagu yang akan diproduksi, pastinya saya juga menjalankan dulu, mendengarkan berkali-kali, terus menulis apa makna liriknya, apa yang perlu disampaikan kepada pendengar gitu, sehingga pada saat proses produksi itu lebih mudah untuk dieksekusi gitu ya. Mudah-mudahan ya sampai kepada para pendengar pesan dari lagunya. Amin. Kalau tadi kita dengerin live-nya sih masuk banget ya, popnya pop easy listening yang semua orang bisa nikmatin, bisa menemani saat kita nyetir, kita nge-gym, kita jalan kaki pagi-pagi, itu masuk banget tuh. Meskipun mungkin muatan liriknya tentang patah hati, ya kan, tentang kekecewaan. Nah ini, jadi benang merah dalam karya ini tuh apa sih Kak Dona? Benang merah secara keseluruhan, karena tadi baru di-spill 2 lagu nih. Nah untuk secara keseluruhan 6 lagu dalam mini album ini, benang merahnya apa? Sebenarnya ada 3 poin sih tentang kejujuran pastinya, karena karya-karya ini saya lakukan dengan cerita-cerita yang jujur gitu ya. Kemudian bertahan karena banyak lirik tentang bertahan akan cinta. Ya saya ini hopeless romantic ya, jadi lagu-lagunya cinta-cinta jadinya. Dan yang ketiga tentang harapan gitu. Jadi tiga poin itu kita kemas dalam mini album Suara Hati ini. Multi spektrum, gitu istilahnya gitu. Nah, yang menyenangkan adalah kalau kalian cek di DSP ya, di Spotify, itu dirilis 5 Juni. Oke? Dan ini baru tanggal 21, tapi kalau kalian lihat itu lagu-lagunya udah menuai ribuan stream. Nah ini mau geser nih ke Pak Agung nih. Ini Pak Agung apakah punya metode khusus kemarin? Ini promosinya baru sekarang loh ini. Iya kan? Tapi itu udah meraup jumlah pendengar tuh yang cukup banyak untuk sebuah proyek musik baru. Ini punya strategi khusus kah kemarin tuh? Iya, sebenarnya strateginya simpel aja karena saat ini kan semua tergantung pada dunia digital ya. Dan saya percaya untuk sebuah karya seni baru atau lagu baru itu harus mudah dicari, harus mudah juga terdiscover atau bahkan numpang lewat di timeline seseorang sehingga mereka berpikir oke juga nih lagu gitu kan, terus dia cari lebih jauh lagi ke platform yang lain, bisa YouTube atau bisa Spotify atau apapun platform yang mereka pakai gitu. Jadi strateginya simple, discoverability digital yang mudah. Wah luar biasa. Jadi memang ini ya, emang bergelut di industri musik harus juga melek ke teknologi saat ini
yang lagi vibe apa sehingga kita tuh bisa riding the wave lah ya istilahnya gitu ya. Tapi Pak Agung, saya mau tarik mundur ke belakang dulu nih. Pada akhirnya bisa bekerja sama dengan Duo Antonia nih, gimana ceritanya? Oke, jadi seperti tadi Dona sampaikan ya, saya melihat karya-karya Dona ini tulus, bukan something to make up atau fiction, tapi memang berupa galian dari renungannya dia, relungan hatinya dia. Nah ini yang membuat semua bait dan syairnya itu sangat mengena. Jadi bahkan ketika launching di DSP, bener Mas tadi launching di DSP, saya langsung dengerin kan, saya pakai earphone, ya dengerin sambil nge-gym waktu itu. Lagu yang galau ya saya sedih gitu. Bahkan tadi aja di botol saya sedih juga gitu, kayak aduh kena aku juga ya ini gitu. Jadi karena itu maknanya sangat dalam. Jadi kalau benar-benar di per baitnya, per liriknya diresapi gitu ya, itu nggak susah untuk dipahami dan langsung kena gitu istilahnya. Oke, siap. Nah ini untuk keputusan mengambil Bukan Denganku sebagai fokus track nih adalah strateginya dari pihak label atau mungkin melalui diskusi dulu dengan Kak Dona dan Milen sebelumnya? Iya, karena memang kita ingin tampil sebagai pendatang baru yang istilahnya kita punya certain level ya, atau kualitas yang punya baseline tertentu. Makanya kita langsung bekerja sama dengan seorang musisi besar yang otomatis mungkin hampir sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengenal beliau gitu, Mas Baby Romeo. Dan itu pun bukan suatu hal yang mudah sekali bertemu langsung jadi, karena Mas Baby juga tidak asal menerima proyek-proyek gitu. Dia pasti dengerin dulu, dia juga kurasi ya kan, lalu kemudian dia akhirnya setuju dan memilih 2 lagu dari Dona. Wah, luar biasa. Jadi memang ini ya, melibatkan juga emang sosok yang ahli di bidangnya lah ya. Nah, ini kembali lagi ke Dona nih sebagai apa ya? Istilahnya insinyurnya nih proyek ini nih kan. Ini penulisan segala macam itu saat proses kreatif. Itu dirimu banking lagu yang banyak, terus kemudian akhirnya terpilih 6 lagu ini masuk ke mini album, atau seperti apa Kak Don? Iya sih, karena saya banyak menulis lagu dan banyak banget sih yang saya punya. Jadi dari situ saya bisa pitch ke produser, baik produser yang pertama. Jadi sebenarnya kita tuh sudah punya 3 single di tahun 2025. Nah, tapi formatnya itu masih Dona Antonia featuring Eriska Milen gitu. Kita udah punya 3 single dan kemudian di akhir tahun 2026 saya pitch lagi lagu-lagu saya itu ke Mas Baby Romeo dan terpilihlah 2 lagu dari bang lagu saya gitu. Jadi sekarang ya keputusan kita adalah membuat EP atau mini album 4 lagu. Sebenarnya sudah siap dari tahun lalu masternya, kemudian ditambah 2 lagu dari Mas Baby Romeo dengan harapan 6 lagu ini bisa 2 lagu tambahan dari Mas Baby Romeo bisa memberikan nilai value yang lebih lah untuk EP kita gitu. Dan itu berhasil sih kayaknya ya. Mudah-mudahan. Dengan mendulang jumlah pendengar yang luar biasa sih, itu kayaknya sih berhasil tuh. Nah, tapi ini juga menarik nih. Apakah proses penggarapan setiap lagu itu terjadi saat sudah mengenal rekan kerjamu ini, atau justru emang gue udah bikin duluan nih, terus baru ketemu nih, atau seperti apa? Ada yang saya udah bikin duluan, ada juga pas udah ketemu Milen. Jadi yang kebetulan juga yang saya udah buat itu kok bisa pas sama suaranya Milen gitu. Dan kemudian setelah ketemu Milen, saya jadi semakin terukur. Jadi saya buat lagu yang memang suaranya yang cocok suara Milen gitu. Jadi before after udah bikin lagu. Karena kalau kita perhatiin kayak kawin gitu. Maksudnya suaranya Milen gitu dengan notasi-notasi bunyian yang di dalam lagu itu tuh kayak nyatu gitu. Apakah emang ini jago aja nih Milen nih bisa menjauhi, apa emang saat proses kreatifnya emang terlibat gitu kan? Nah, Milen sendiri kalau dari sisi kreatif nih, apakah ada campur tangan juga? Mungkin pemilihan, kayaknya diginiin bagus nih atau gimana?
Untuk proses kreatifnya sendiri sih saya terlibat langsung dalam rekaman vokal ya pastinya. Untuk pemilihan improvisasi mungkin itu sih saya terlibat di sana gitu. Namun untuk proses seperti aransemen dan lain-lain itu udah ada timnya ya dari kami yang sudah mengerjakan mengenai aransemen itu tersebut. Luar biasa. Nih, gue yakin banget nih teman-teman media udah punya pertanyaan-pertanyaan banyak banget di kepalanya. Tapi tahan dulu. Kita akan buka sesi Q&A setelah nanti kita putarkan dulu video klip dari single Bukan Denganku ya, dari duo Antonia. Jadi silakan kita saksikan di layar besar ini ya.